Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat malam, teman-teman. Jadi, pada video kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengclumping hasil data-data fashion ke dalam Civil 3D menggunakan Excel. Untuk pertama-tama, kita buka dulu Excel. Jadi, yang pertama yaitu kita sudah mendapatkan data ya dari sini. Ini adalah data dari lapangan. Lalu eh, untuk yang tidak biru ini adalah data yang sudah diolah. Nah, untuk keseluruhan data yang ini, namun untuk yang ini adalah sudut poligon, di mana patok itu berdiri. Gitu. Nah, eh, di sini kita harus menghitung sudut dalamnya dulu atau beta. Nah, beta di sini ada penjumlahan dari HR-nya. Nah, di sini penjumlahannya di 720,608. Seharusnya penjumlahan dari HR ini jumlahnya itu 720 pas tanpa ada koma. Maka dari itu harus digunakan rumus koreksi. Jadi di sini ada pengkoreksiannya di 0,0125. Jadi nanti setelah dikoreksi, sudah mendapatkan nilai koreksi, kita kurangkan dengan beta yang ada. Jadi dari sini kita kurangkan seperti ini. Ini saya kasih contoh, dikurangkan oleh beta yang ini. Nah, jadi seperti itu kita lakukan sama semuanya, lalu kita jumlahkan dan hasilnya akan pas 720. Selanjutnya kita akan mencari A. Kita lihatnya di atas saja ya, ini karena saya udah nandain yang kuning ini buat membentuk poligon ya. Jadi yang pertama itu di sini kita ada A. A itu tidak rumusnya seperti ini ya, sudah ada linknya teman di Excel ini. Terus selanjutnya dari A yang sudah didapat ini diradiankan, lalu akan mendapatkan hasil minus 2,97. Selanjutnya ada sudut vertikal. Sudut vertikal ini asalnya dari sudut vertikal dari data kita ini. Yang ini yang saya tandaikan. Itu kita konversi menjadi sudut vertikal yang ini. Itu lanjut kita ke sudut miring I. I ini rumusnya itu 90 dikurangkan pi sebelumnya yang kita cari. Jadi 90 dikurang dengan pi. Lalu dari hasil yang kita dapat ini kita radiankan. Nah, seperti ini diradiankan. Lanjut, selanjutnya kita akan mencari SD rata-rata. SD rata-rata ini seperti ini ya rumusnya, dari ditambah terus lalu dibagi dua sesuai dengan banyaknya data gitu. Lalu didapatkan SD rata-rata di 30,764. Lalu kita mencari yang namanya PIT dengan rumus SD dikali dengan sin I. Ini kita tinggal masukkan saja dengan mengalihkan SD yang rata-rata ini lalu dikalikan dengan sin I yang ini. Selanjutnya kita menghitung HD. HD juga sama dengan PD, tinggal mengkalikan SD yang ini dengan cos I. Jadi ini sudah ngelink semua, mungkin kalian nanti bisa langsung isi aja datanya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada delta X yang rumusnya itu HD dikali dengan sin A. Sin A nya yang sudah radian ya, jangan yang belum radian. Karena defaultnya Excel ini radian, jadi kita harus kasih rumus radian agar data kita itu benar.
Nah, selanjutnya ada delta Y dengan rumus AD dikali cos I, dan yang terakhir itu ada delta Z dengan rumus T ditambah V, ditambah VD dikurang VT. Nah, selanjutnya ini pun ada koreksi ya, ada koreksi. Jadi nantinya kalian tinggal lihat saja bagaimana rumusnya. Ini tetap koreksinya. Nanti dikoreksi sampai ke delta Z. Terus yang terakhir, untuk menentukan koordinat. Nah, ini yang penting ya, yang nantinya kita akan plot ke dalam sipil 3D. Jadi untuk rumusnya yaitu X sama dengan X kali tambah delta X. Jadi bisa dilihat sendiri rumusnya seperti ini. Jadi sebenarnya yang awal ini adalah koordinat awal. Nah, jadi di sini pun nanti setelah pindah di lapangan ya, pindah alat, makanya di sini kita ada pengulangan data ya. Jadi ini data kedua ditambahkan ke sini karena biar membentuk, bukan biar membentuk, tapi biar data kita tuh menyambung satu sama lain. Jadi tidak menumpuk pada satu titik seperti itu. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ya hasil-hasil ini, terus yang data poligon juga sama ya, nanti tinggal ambil dari data yang banyak ini, nantinya kita kopikan koordinat ini ke dalam notepad. Kenapa ke dalam notepad? Karena nantinya kita akan memasukkan plottingan seperti ini dalam bentuk txt. Bisa saja kita copy terus nantinya kita kirim, kita pastekan di blank workbook ini yang baru, Excel baru, atau bisa langsung ke dalam notepad. Nah, ini saya sudah siapkan ya, bisa dilihat sendiri. Di sini sudah menjadi teks. Lalu yang atas ini adalah plot situasi di mana titik-titik bangunan dan juga pagarnya ini juga dijadikan notepad atau teks ya. Dan jangan lupa diperhatikan lagi dikarenakan ada beberapa pengulangan seperti ini dengan ini, itu ada beberapa kali pengulangan. Jadi nantinya kita harus merapihkan terlebih dahulu sebelum kita memasukkan ke dalam paper 3D. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang kita akan coba untuk plotting di Civil 3D karena kita sudah ada data teksnya ya, TXT. Oke, kita langsung, ini sudah terbuka ya Civil 3D-nya. Nah, gimana sih cara kita input data yang tadi ke dalam Civil 3D-nya? Itu kita pencet point from file ini, lalu tanda plus, kita polygon terlebih dahulu ya. Ini tinggal kita, ini udah formatnya ke TXT, jangan lupa. Kalau misalkan nanti tidak TXT, nggak keluar. Atau mungkin kalian bisa dari Excel itu menggunakan format CSV yang berbentuk koma atau 3 titik gitu. Ini kita langsung open aja. Dan jangan lupa karena tadi kita formatnya berbentuk PNZD, kita harus merubahnya dengan format yang sama yaitu point number, listing, northing, point elevation, dan row description. Ini tinggal kita okekan aja ya. Nah, di sini kan nggak muncul ya. Ini kita tinggal pencet point group yang ini, lalu all point, klik kanan, kita zoom to. Nah, ini udah keluar. Sekarang saya mau menamakan dulu ya, biar nggak kagok gitu. Ini di property, lalu saya merubah ini ke description only. Tinggal kita apply, oke. Nah, di sini ada urutan patok-patoknya ya, atau berdiri alat kita. Ini yang pertamanya dari sini, terus memutar hingga ke 6 sini. Nah, ini kita bisa langsung PL saja. Ini kayaknya snapnya belum nyala ya. Ini bisa diselect all kalau misalkan tidak ada titik
untuk kalian nge-polyline agar membantu. Nah, jadi setelah kita ngupload polygon, kita masukin lagi file yang tadi, yang XML tadi, yang situasi FPTI ini. Nah, jangan lupa lagi untuk merubah formatnya ke PENZD. Nah, ini tinggal kita okekan aja. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah bangunan dan juga pagar yang sudah kita ukur menggunakan total station. Eh, di sini kita bisa yang namanya menambahkan kontur. Nah, jadi ini menambahkan kontur, tinggal pencet surface, create surface, kita okekan aja langsung. Ini bisa diubah. Saya mau ganti ke 1 meter aja. Kenapa bisa 1 meter? Karena biar lebih terlihat gitu. Oke, lalu kita pencet tanda plus di sini dan sini lagi. Dan di point group ini kita klik kanan add. Lalu kita pencet all point. Lalu kita apply dan kita okekan. Nah, di sini langsung muncul untuk kontur dari gedung FPTIA. Nah, untuk bangunannya di mana? Nah, kita bisa polyline aja lagi. Namun, biar nggak pusing gitu ya lihatnya, kita coba ganti dengan warna gitu. Warna biru agar beda. Kalau sama nanti kita bingung lihatnya. Nah, di sini ada ini ya, ke bawah, nah, urut B4, B3, B2. Lalu ini karena tidak ada titik yang ditembak, kita mereka-reka aja, tidak apa-apa. Ini kita lanjutkan lagi ke B10, B9, dan balik lagi ke B8. Nah, jadi untuk plottingan ke situ 3D sudah jadi, berikut dengan konturnya juga. Sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video berikutnya.